Gimana jadinya kalau ada orang jual ramuan yang katanya bisa bikin siapapun auto jujur? Minum sekali langsung nggak bisa bohong. Bahkan soal hal kecil sekalipun. Kedengarannya keren. Tapi tunggu dulu. Bagaimana kalau yang jual justru pembohong kelas berat? Dan bagaimana kalau Abu Nawas turun tangan menguji kejujuran instan itu dengan cara yang super nyeleneh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di Kisah Channel, tempat kita menikmati kisah-kisah penuh hikmah, tawa, dan pelajaran hidup yang bisa kita bawa ke kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan doa. Semoga kalian yang menyaksikan video ini diberikan kesehatan, kelapangan hati, rezeki yang melimpah, serta perlindungan dari Allah dalam setiap langkah kehidupan kalian. Amin ya rabbal alamin. Sekarang, siapkan camilan, duduk santai, karena kisah hari ini dijamin bikin senyum-senyum sendiri. Di sebuah kota yang ramai dengan pedagang, penjual roti, pengrajin kain, hingga pedagang yang teriaknya lebih keras daripada kualitas dagangannya, hiduplah seorang pria bernama Abu Jahil. Ia bukan orang yang suka kerja berat, bukan pula orang yang suka menunggu hasil lama. Ia lebih suka jalan pintas, bahkan kalau jalannya agak licin sekalipun. Suatu pagi, saat melihat pasar penuh orang, ia berpikir keras. Ia menyadari satu hal penting, manusia itu takut terlihat salah. Manusia ingin terlihat baik, dan manusia sangat mudah tergoda oleh solusi instan. Dari situlah muncul ide yang menurutnya luar biasa. Ia menyamar jadi tabib, jubah panjang dikenakan, botol-botol kecil diisi air berwarna, dan wajah dibuat serius seperti baru menemukan rahasia alam semesta. Ia membuka lapak dan mengumumkan sesuatu yang membuat pasar mendadak heboh. Ramuan kejujuran. Katanya ramuan itu bisa membuat siapapun menjadi pribadi yang tidak bisa berbohong lagi. Minum sedikit, hati bersih. Minum banyak, jujur level maksimal. Warga langsung penasaran. Ada yang tertarik, ada yang ragu, ada juga yang membeli cuma karena tetangganya beli. Tak butuh waktu lama, botol-botol itu mulai laku. Abu Jahil makin percaya diri. Ia bahkan mulai memberi label seperti tabib sungguhan. Padahal isi botolnya hanya air biasa. Sementara itu, kabar kehebohan ini sampai ke telinga Abu Nawas. Ia hanya mengangkat alis. Senyumnya muncul pelan. Menurutnya, kalau kejujuran bisa dijual di botol, dunia sudah damai sejak lama. Ia pun datang ke pasar untuk mengamati. Ia tidak langsung bertindak. Ia memperhatikan dari jauh. Ia melihat orang-orang minum ramuan lalu merasa lebih baik. Ada yang mengaku jadi ringan hatinya. Ada yang mengaku lebih percaya diri. Abu Nawas hampir tertawa, karena efek terbesar ramuan itu bukan di cairannya, tapi di pikiran orang yang meminumnya. Namun ia belum ingin membongkar. Ia ingin membuat pelajaran yang berkesan. Maka ia membeli satu botol. Ia meminumnya dengan ekspresi dramatis, berjalan mondar-mandir, mengangguk-angguk seperti mendapat pencerahan. Lalu ia mulai bertingkah seolah sangat jujur, mengakui hal-hal kecil yang membuat warga tertawa, bahkan mengakui kebiasaan remeh yang sebenarnya tidak penting. Pasar jadi hiburan gratis hari itu. Orang-orang makin yakin ramuan itu bekerja. Abu Jahil makin bangga, padahal Abu Nawas baru pemanasan. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali dengan rencana lebih besar. Ia memuji ramuan itu di depan semua orang. Ia berkata ramuan itu sangat luar biasa. Dan karena luar biasa, tentu sang pembuat harus membuktikan kejujurannya juga. Warga setuju. Mereka penasaran. Abu Jahil mulai berkeringat, senyumnya kaku. Ia mencoba mengalihkan topik, namun desakan makin kuat. Akhirnya ia meminum ramuan itu. Pasar hening.
Abu Nawas lalu mengajukan pertanyaan santai namun tajam. Pertanyaan tentang bahan ramuan itu, tentang proses pembuatannya, tentang keasliannya. Tekanan suasana membuat sandiwara runtuh. Abu Jahil tak mampu lagi mempertahankan cerita. Ia mengakui semuanya. Ramuan itu tidak punya kekuatan apapun, hanya air biasa, tipuan semata. Warga terdiam, sebagian malu karena percaya terlalu cepat, sebagian kesal karena merasa dibodohi. Namun Abu Nawas menenangkan suasana. Ia menjelaskan bahwa pelajaran hari itu jauh lebih penting daripada sekadar tertipu. Manusia sering mencari jalan instan untuk menjadi baik. Padahal kebaikan butuh proses, butuh usaha, butuh niat, dan kejujuran. Tidak bisa dibeli. Sejak saat itu, pasar kembali normal. Tanpa ramuan ajaib, tanpa janji instan. Sahabat semua, cerita ini mengingatkan kita untuk tidak mudah percaya pada solusi instan. Tidak semua yang terlihat meyakinkan itu benar. Kejujuran bukan berasal dari botol, ramuan, atau trik. Kejujuran berasal dari hati yang berani memilih benar meski sulit, dan kecerdikan yang digunakan untuk kebaikan akan selalu mengalahkan tipu daya. Terima kasih sudah menyaksikan kisah hari ini di Kisah Channel. Semoga cerita ini bisa menghibur sekaligus memberi pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share.